Bagaimana keadaan kakakku? Kakakmu menderita luka serius. Dan itu sudah menumpuk sejak lama. Baru saja ketika dia mengedarkan kinya, darah buruk menyerang jantungnya. Aku akan memanggil ambulans. Sudah terlambat. Kematian stagnan Yang. Air dan api saling membantu. Yin dan Yang seimbang. Jangan menusuk sembarangan. Jika kau merusak kakekku dengan tusukanmu, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Masih ada waktu. 1 jarum lagi. Ki Hati tidak memiliki dukungan, sehingga merusak ki kehidupan. Kakek, kau baik-baik saja. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kau adalah... Yang baru saja kau gunakan adalah teknik Daru Meridian Iblis, kan? Pak Tua Bayi memiliki mata yang jeli. Kau melukai kakakku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Bin, jangan kasar. Sudah 3 tahun. Dragon Fury akhirnya mengirimmu. Kakek, kenapa kau begitu sopan pada pencuri ini? Dia adalah penyelamat keluarga kami. Pak Tua Bayi. Nona Bayi. Maaf membuatmu menunggu. Sebenarnya kakakku siapa? Ada apa? Jika aku tidak salah, orang ini pasti organisasi Dragon Fury saat ini disebut sebagai iblis gila di antara para pemburu tingkat tinggi. Kau barusan yang menyelamatkanku pasti adalah keahlian unik Dr. Iblis, teknik Daru Meridian Iblis. Berkat bimbingan cermat Pak Tua Bayi, saya dapat mengintegrasikan teknik Jarum Meridian Iblis. Saya di sini kali ini atas permintaan Pak Tua Bayi. Untuk melindungimu dan Nona Bayi. Kau kenal ayahku? Apa hubunganmu? Pak Tua Bayi adalah guruku. Dia sedang dalam misi 3 tahun lalu. Meninggal. Baik Yan Qiu. Dasar orang tua bangka. Bukankah sudah kubilang? Sebelum jam 10, bawa kontrak untuk Bay S Industrial Park ke rumahku. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Sangat tidak sopan. Dasar jalan, beraninya kau memukulku? Hentikan. Sial sekali. Kenapa anjing ini ada di sini juga? Aku menyuruhmu pergi sana. Aku sedang tidak mau berurusan denganmu sekarang. Saya sarankan kamu bawa anjing Mudan. Enya. Kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Bukankah tamparan tadi sudah cukup? Kamu terlihat agak seksi saat marah. Kakekmu menolak menyerahkan tanah. Jadi berikan dirimu padaku sebagai kompensasi. Aku benci. Tawaran ditolak adalah hukuman dikenakan. Aku akan mengurusmu sekarang juga. Biarkan dia pergi. Pergi sana. Apa kamu harus ikut campur saat aku memberinya pelajaran? Lepaskan aku. Bukankah kamu bilang, kamu akan memberiku pelajaran saat melihatku lagi? Tunggu apa lagi? Serang dia. Guru Bayi, Nona Bayi. Agar tidak melukai orang yang tidak bersalah, sebaiknya kamu pergi keluar dan bersembunyi sebentar. Cincang dia untukku, sialan. Jangan kesini, jangan kesini. Kalau kamu berani memukulku, trik murahan. Memamerkan keahlian di depan ahli. Yin Xian, ahli pedang dengan keterampilan ilahi, dikenal sebagai pendekar 4 kata. Yin Sheng, kenapa lama sekali? Selamatkan aku. Orang tak dikenal. Kenapa takut? Dasar bajingan, tunggu saja untuk membersihkan mayatmu. Zhu Xiying, kamu benar-benar berbicara tanpa berpikir. Sekarang kamu tahu kekalahan. Agar kamu mati dengan mudah. Pendekar 4 kata benar-benar sesuai dengan namanya. Bahkan kata-kata yang kamu gunakan untuk mengancam orang sangat berbudaya.
Kamu mengenaliku? Lebih dari sekadar mengenali, aku sangat akrab denganmu. Hentikan omong kosongnya. Serahkan nyawamu sekarang. Pendekar 4 kata. Kamu melawanku, tapi pedangmu masih tersarung. Apakah kamu meremehkanku? Kekuatan seperti itu. Teknik jarum meridian iblis. Tunggu apa lagi? Bebas dia. Yin Sheng, apa yang kamu lakukan? Mau lanjut? Gunung Tai tidak tahu. Mohon maafkan saya. Aku menyuruhmu memberinya pelajaran. Kenapa kamu berlutut padanya? Dasar anjing penjilat. Kamu sudah memberontak, kan? Aku akan membunuhmu. Mengucapkan kata-kata tidak sopan. Kamu harus mati. Sebaiknya kamu pertimbangkan situasimu sendiri. Malam ini, kamu menamparku beberapa kali. Apa yang akan kamu lakukan? Tamparan ini untuk memberitahumu bahwa kamu tidak punya keputusan akhir di kota Pinghu. 2 tamparan ini, 1 untuk tidak menghormati keluarga bayi, kakek, dan cucu. 1 untuk tidak menghormati wanita. 2 tamparan ini adalah untuk orang tuamu mengajarimu, dan di masa depan, ambil jalan memutar saat melihatku. Ya, ya. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Lepaskan pakaian itu. Aku tidak suka. Lepaskan. 2 tahun lalu, aku mengobati istrimu di negara Yue. Bagaimana kesehatan iparku sekarang? Dermawan, Anda terlalu baik. Istriku baik-baik saja. Saya tadi kurang ajar. Saya dengan lancang meminta maaf. Bukan apa-apa. Kamu juga dibayar untuk melakukan ini. Ini bukan salahmu. Kali ini saya datang. Untuk tujuan apa? Mungkinkah Yin menawarkan semua bantuan yang saya bisa? Pak Tua Bai meninggal dalam pertempuran 3 tahun lalu, dan identitasnya terbongkar. Permintaan terakhirnya adalah agar aku melindungi keselamatan keluarga Bai. Kamu sudah tinggal di kota Pinghu selama bertahun-tahun. Jika kamu bisa membantuku, aku akan menjadi lebih kuat lagi. Apapun yang diminta Dermawan, saya tidak akan menolak. The film Nona was Bai, apa kamu translated sudah cukup and menguping? narrated by M Media. Jadi siapa sebenarnya yang membunuh ayahku? Tugasku adalah melindungimu. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu terlibat dalam konflik musuh. Apa yang kau bicarakan? Aku sudah berlatih seni bela diri sejak kecil. Jika kau memberitahuku, mungkin aku bisa membantumu menemukan pembunuhnya. Cepat beritahu aku, siapa sebenarnya yang membunuh ayahku? Aku sedang bertanya padamu. Ini rahasia dan tidak bisa diungkapkan. Jadilah pengawal pribadiku. Tidak bisakah kau lebih bersemangat? Kau lesu sepanjang hari. Kita sudah berbelanja BR jam-jam. Apa kamu tidak lelah? Aku belum keluar selama 3 atau 4 bulan. Kali ini, aku akan berbelanja sepuasnya. Belanja sendiri saja. Aku tidak akan menemanimu. Lini, beginikah caramu memperlakukanku? Kah Yushu, kebetulan sekali. Aku tidak punya waktu untuk buang-buang waktu denganmu hari ini. Aku di sini untuk mencari pria ini. Pria ini adalah pengawal pribadiku. Jika kau ingin mencarinya, tanya aku dulu. Pengawal pribadi? Benar. Lawan yang dikalahkan Kei Yueshu memang butuh pengawal. Siapa yang kau sebut lawan yang kalah? Apa, belum cukup kemarin? Kalau begitu bertarunglah. Kau lambat sekali, beraninya kau membentakku? Bing-bing. Kau belum banyak berkembang selama bertahun-tahun? Kaki yang begitu indah. Sayang sekali menggunakannya untuk bertarung. Singkirkan dia untukku. Tidak peduli dulu kamu dan Nona Bai punya dendam atau urusan apa. Memukul orang itu ilegal. Ku bilang, aku memukulmu. Siapa kamu mengejarku? Dia adalah tunangan Su Xing. Sama seperti suaminya. Kamu menderita kerugian di luar dan membiarkan istrimu keluar mencari keadilan. Apa yang kau lihat? Nona Hei, tubuhmu tidak cocok untuk bertarung. Saya sarankan kamu tidak menggunakan kekerasan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dari pengalaman bertahun-tahun saya. Kamu sakit. Kau yang sakit, mulut kotor dan tidak sopan, itulah masalahmu.
Kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Apakah tangan dan kakimu sering dingin? Apakah kamu takut dingin dan pusing? Juga, kadang-kadang di pagi atau sore hari, dada terasa sesak dan napas pendek. Dalam kasus yang lebih serius, infark kardiopulmoner. Jangan pikir kau sudah belajar beberapa istilah TCM dan bisa berpura-pura menjadi dokter ajaib di sini. Apakah aku mengatakan yang sebenarnya? Kamu tahu itu di dalam hatimu sendiri. Lin Yi, kau bahkan belum menyentuhnya. Bagaimana kau tahu dia sakit? Pengobatan Tiongkok kuno menganjurkan observasi, auskultasi, interogasi, dan palpasi. Bahkan kosmetik merek terkenal pun sulit menyembunyikan masalah kulitnya yang gelap dan kebiruan. Aku tahu ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Jangan mengalihkan pembicaraan dariku. Kita belum selesai denganmu karena memprovokasi keluarga Chu. Jaga dirimu dulu. Nona He, aku punya cara untuk menekan atau menyembuhkan penyakitmu. Jangan marah dulu. Jika kamu tidak hati-hati, penyakit di tubuhmu akan memburuk. Kah Yuishu, kau benar-benar terlihat sakit. Kurasa kau harus mendengarkan Lin Yi dan pergi ke dokter. Kalau tidak, sayang sekali penampilan yang bagus ini. Masih berbicara kasar. Kau lihat, aku tidak menyentuhmu. Hei, Nak Yuishu, jangan coba memerasa seorang di sini. Sudah kubilang akan memburuk dengan gerakan apapun. Cepat cari tempat. Hotel di depan adalah milik keluarga Meiko. Kei Yuishu, di mana sakitnya? Dada. Biar ku bantu, buka bajumu dan lihat. Tidak. Mana yang lebih penting, wajah atau nyawa? Dada terasa sesak dan napas pendek. Dingin jahat masuk ke dalam tubuh. Ketidakseimbangan yin dan yang. 3 jarum meridian iblis. Jarum pertama membuka sumbatan jantung dan melancarkan peredaran darah. Jarum kedua The film menghubungkan was semua meridian. translated and narrated by Jarum M ketiga Media. mengusir dingin dan memulihkan yang. Aku kehilangan kontrol kandung kemihku. Apa kau punya sopan santun? Jangan tertawa. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Usiamu hampir 30 tahun. Dan kau masih mengompol. Bai Bingbing. Bagaimana perasaanmu sekarang? Jauh lebih baik. Aku barusan hampir berpikir bahwa aku Dingin jahat di tubuhmu sudah ada selama 7 atau 8 tahun. Aku akan sementara menggunakan jarum ajaib untuk membantumu menekannya. Terima kasih. Lin Yi menyelamatkanmu, dan yang kau katakan hanya terima kasih. Tidak ada ketulusan sama sekali. Baik, Nona. Bicara sedikit saja. Keluarga Su Xiyin sangat kaya. Kenapa dia tidak mencari dokter untuk mengobati penyakitmu? Tunangannya itu akan bagus jika dia tidak menyakitinya. Dulu, keluarga Su mereka mengincar properti keluarga Hei. Itulah sebabnya mereka menikah. Aku mengerti. Ini rutinitas perjodohan bisnis yang sama. Lin Yi, apa yang kau lakukan membawa istriku ke hotel? Baiklah. Kalian masih sering bersama? Tidak. Xing. Tuan Lin dan Nona Bai sedang merawatku. Mengobati penyakit apa sampai harus diranjang? Dasar wanita busuk. Kalian bertiga benar-benar kotor. Kenapa mulutmu begitu kotor? Diam. Seluruh keluargamu Bai mengajarimu hanya untuk menjadi seorang wanita murahan. Apa kau makan kotoran? Mulutmu bau sekali. Jangan kira aku takut padamu. Tidak kuat bahkan untuk mengikat ayam. Masih berani meniru orang bermain pisau. Dasar wanita busuk, beraninya kau menertawaiku? Apalagi yang ingin kau katakan? Lin Yi, aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuhku lagi, aku akan. Masih berteriak. Keluarga Zu kami tidak akan melepaskanmu.
Hiyoshu. Kau wanita, berselingkuh dengan orang lain. Lin Yi adalah penyelamat hidupku. Aku sarankan kau menjaga mulutmu. Bagaimana bisa kau bertunangan dengan seseorang yang begitu tidak berbudaya? Ya, Ta Hyoshu. Kau punya penampilan dan bentuk tubuh. Kenapa repot-repot? Hiyoshu, jangan lupakan bagaimana ayahmu memohon padaku untuk 50 juta waktu itu. Jangan gunakan 50 juta ini untuk berbicara denganku. Selama bertahun-tahun grup He kami sudah membayarnya kembali. Aku beritahu kau, Kyushin, mulai hari ini, aku dan He Yunshu sudah selesai. Apa yang kau katakan? Apa yang kukatakan? Aku ingin memutuskan pertunangan kita. Dan sekarang aku ingin kau meminta maaf padaku. Keterlaluan. Ketua Zu, Sarfara, pemburu top dari negara Yen. apa yang bisa membuatmu semarah ini? Orang yang bisa membuat Ketua Zu begitu marah. Asui, pemburu top dari negara Yu. Sepertinya orang penting. Aku ingin mereka mati. Ketua Zu, tenang saja. Hiyoshu, wanita jalang itu. Dia menduakan aku. Aku ingin dia menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Bagi kami, para pemburu top terhormat dari negara Ye dan negara Yue, untuk menangani perselingkuhan emosional semacam ini. Bukankah itu sedikit berlebihan? Tidak peduli dari negara Yen atau negara Yue manapun kau berasal. Aku punya banyak uang. Kau hanya perlu melakukan pekerjaanmu dengan uang itu. Aku ingin tahu siapa nama bajingan curang ini. Siapa namanya? Di mana dia? Namanya Lin Yi. Lin Yi. Lin Yi dari Dragon Fury? Kau mengenalnya? Apa yang kau tertawakan? Sungguh kebetulan. Dendam lama dan dendam baru. Semua menjadi satu. Beri kami beberapa hari. Aku jamin akan mencabik-cabiknya. Baiklah. Baiklah, The aku film was mengerti. Aku translated akan memberitahunya. and narrated by M Media. Ada apa? Dan kau masih terlihat tidak peduli. Ada apa, Nona? Apa aku bahkan tidak boleh mandi? Sesuatu terjadi. Intelijen Dragon Fury mengatakan, ada 2 pemburu top dari negara lain. Tiba di kota Pinghu. Kurasa mereka pasti datang untuk keluarga Bai. Siapa itu? Sejauh ini yang ku tahu adalah pemburu top dari negara Yin bernama Sharfara. Ilusionis Sarfara. Bagaimana dengan yang satunya? Aku tidak tahu. Tidak banyak pemburu dari 2 negara asing ini. Mungkinkah Asui? Tidak mungkin. 3 tahun lalu, Silver Fox dan aku melukainya dengan parah. Dia tidak lagi mampu membuat masalah. Senior Silver Fox punya dendam dengan Sharfara. Kau tidak bisa menangani ini sendirian. Minta bantuan. Tidak perlu bantuan. Tapi, keluarga Bai perlu dievakuasi dengan aman. Lin Yi, aku tahu kekhawatiranmu. Tapi dengan kondisi fisik kakek saat ini, sangat tidak nyaman baginya untuk pergi. Kesehatanku memburuk. Semua peralatan pendukung hidupku ada di rumah. Sekarang, jika aku pergi sembarangan, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan lama di luar. Para pemburu dari negara Yue dan negara Yin sangat agresif dan penuh tipu daya. Aku tidak bisa meninggalkan kalian semua di sini. Terakhir kali, teknik jarum meridian iblisku membantumu menekan darah kotor di tubuhmu. Kali ini, biar kuhilangkan itu untukmu sekali dan selamanya. Tuan Lin, apa kau bertanda? Bisakah kau benar-benar menggunakan teknik jarum meridian iblis untuk membantuku pulih sepenuhnya? Kakek, Tuan Lin hanya menggunakan beberapa jarum terakhir kali untuk menyembuhkan nona keluarga Hei. Dia pasti punya cara. Mari kita mulai tanpa menunda. 3 jarum meridian iblis berasal dari ilmu medis iblis. Dokter iblis dikenal karena teknik aneh mereka. Teknik aneh unggul dalam membalik dan menghitung mundur menggunakan racun melawan racun. Ki menurun dan melemah, maka aku akan menggunakan jarum iblis untuk memecah Ki.
Baru setelah itu bisa bangkit dari bawah. Kakek. Lin Yi, apa yang kau lakukan? Binding. Jangan bersemangat. Kakek. Kakek, biarkan aku membawamu ke rumah sakit. Lin Yi, lihat apa yang kau lakukan. Kakak bahkan tidak bisa bicara lagi. Tuan Lin, kau benar-benar luar biasa. Aku sekarang merasakan di dadaku. Harus hangat bergejolak. Kakek, ada apa? Bukankah tadi kau muntah darah? Apa yang baru saja ku bantu bersihkan darimu adalah yang setangan. Darah kotor yang tidak bisa beredar di tubuhmu. Setelah memuntahkan seteguk darah kotor ini, tubuhku terasa jauh lebih ringan. Setelah kita sampai di tempat aman, aku akan membantumu dengan perawatan lebih lanjut. Tuan Lin, aku sangat berterima kasih. Karena kau telah membantuku memulihkan kesehatanku. Tapi, aku tidak bisa pergi. Aku tidak takut pada mereka yang mencari balas dendam. Keluarga Bai tidak bisa mundur. Tolong jaga Bingbing. Hal-hal lain, aku yang akan menanganinya. Ini yang kau sebut tempat aman. Ini rumah teman bermainku di panti asuhan. Kupikir itu rumah aman atau semacamnya. Rumah aman ini tidak sepenuhnya lengkap. Kau tinggal di sini selama periode ini. Kita akan bicarakan setelah ancaman pemburu teratasi. Kau selalu bicara tentang pemburu ini dan pemburu itu. Sebenarnya apa yang dilakukan pemburu ini? Misi kita adalah untuk melindungi tokoh penting negara Huaxia. Bukankah itu hanya pengawal tingkat tinggi? Aku jauh lebih penting daripada pengawal. Yah, bagaimanapun juga, jarum nadi ajaibmu itu benar-benar cukup ajaib. Beberapa jarum bisa menyembuhkan penyakit. Dan juga bisa digunakan untuk memukul orang. Ya, kenapa kau tidak mengajariku? The Dengan film begitu was aku bisa translated membalaskan dendam and ayahku. narrated by M. Bukankah Media. sudah kubilang? Jangan ikut campur. Kau sebaiknya tinggal di sini saja selama periode ini. Kau bisa mengajariku hal lain. Dengan begitu, ketika aku menghadapi bahaya di masa depan, aku juga bisa membantumu. Kau benar-benar ingin belajar. Tuan Lin, jurus sekali pukul mati, apa yang akan kau ajarkan padaku? Dengarkan baik-baik. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Baiklah, aku merekam, kau tahu. Kamu sedang apa? Kau benar-benar percaya. Aku tidak mengerti. Kungfu hanyalah dua kata. Satu horizontal, satu vertikal. Benar, berdiri. Salah, jatuh. Berbicara begitu mendalam. Terus terang, sekolah manapun, seni bela diri negara manapun, hanyalah tiga kata, menerima, menetralkan, dan melepaskan. Pukulan. Ini menerima, menetralkan, dan melepaskan. Kau memukul, aku menerima, lalu menetralkan. Itu tidak dihitung, coba lagi. Apa kau sudah siap sekarang? Kamu ingin memelukku, kan? Hanya mie polos. Bahkan tidak menambahkan abalon. Aku hanya orang biasa. Tidak sepertimu. Makan mewah setiap hari. Hai, setidaknya tambahkan daging makan siang kalengan. Bagaimana aku bisa makan ini? Aku ingin keluar dan membeli sesuatu. Kakak Ki bilang jangan biarkan kamu berkeliaran. Katakan apa yang kamu butuhkan. Baiklah, kalau begitu belikan aku satu. Abalon dari Jalan Bihai. Kakak Ki juga bilang jangan biarkan kamu membuat permintaan yang tidak masuk akal. Kakak Ki ini, Kakak Ki itu. Dia itu, siapa bagimu sampai kamu begitu mendengarkannya? Aku dan Kakak Ki sudah saling kenal sejak kecil. Apapun yang dikatakan Kakak Ki, pasti ada alasannya sendiri. Lalu, jika dia berkata, dia ingin melakukan hal-hal itu denganmu, kamu akan melakukannya juga? Pemikiran macam apa itu? Begitu kotor. Hanya bercanda, apakah perlu sampai seperti ini? Tidak sopan. Siapa yang kamu sebut tidak sopan? Beraninya kamu memukulku? Sakit. Bagaimana bengkaknya bisa kempes kalau aku tidak pakai tenaga? Kenapa aku tidak melihatmu terluka saat bertarung? Dia sama sekali tidak punya sopan santun saat berbicara. Padahal tahu betul dia nona muda dari keluarga kaya.
Kenapa kau tidak menghindarinya? Kenapa kamu hanya membicarakan aku? Ini untuk mendidikmu. Aku tidak mau kau terluka karena ini. Maaf, Kakak Ye. Untuk apa kau minta maaf? Setelah aku selesai dengan masa sibuk ini, aku akan menebusnya dengan benar. Memperbaikinya? Kakak Ye, apa hubungan kalian berdua? Apakah kalian berpacaran? Kau gila. Bagaimana mungkin Benar menyukaimu. Kakak Yi, aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku benar-benar menyukaimu. Biarkan saja aku jadi pacarmu. dengarkan aku. Jangan impulsif. Kita tidak bisa terburu-buru dalam urusan hati antara pria dan wanita. Biarkan aku bicara baik-baik denganmu setelah beberapa waktu. Aku tahu, ini semua adalah trik penolakan biasa yang kalian para pria gunakan. Aku berjanji padamu. Setelah aku selesai dengan masalah yang ada, aku pasti akan bicara baik-baik denganmu. Telurnya sudah dimakan. Gadis-gadis muda zaman sekarang ini, ada apa? Gadis muda apa? Apa yang kau lakukan di sini? Aku belum berterima kasih dengan benar. Untuk apa yang terjadi terakhir kali? Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain? Asal aku bisa meninggalkan tempat drama ini. Kemarin, aku resmi mengakhiri pertunangan dengan keluarga Cho. Bagus sekali, selamat. Keluarga Su tidak mempersulitmu. Aku belum melihatnya beberapa hari terakhir ini. Aku sudah memberitahu ibunya. Setidaknya sekarang, aku bebas. Syukurlah. Bagaimana kesehatanmu? Semuanya baik-baik saja. Jauh lebih baik, terima kasih, Tuan Lin. Nona He. Bukankah pria dan wanita harus menjaga jarak? Kita sudah begitu terbuka satu sama lain terakhir kali. Kau masih memikirkan ini? Apa yang kau inginkan? Aku, Hei Wishu, selalu menjadi orang yang menyukai seseorang. Dan selalu mengambil inisiatif. Apalagi kali ini. Aku sudah lama menunggumu. Orang tua, kenapa kau sendirian? Di mana gadis itu? Aku mungkin harus mengecewakanmu hari ini. Hanya aku yang ada di sini. Sepertinya kau ayahnya Bai Yunfei. Baiklah. Kalau begitu aku akan menghabisimu dulu. Dan kemudian mengurus cucumu dengan benar. Kalau begitu kau harus melewatinya dulu. Sungguh sombong. Aku akan mengirimmu ke bawah sekarang juga. Untuk dikubur bersama Bai Yunfei. Sejujurnya, aku berutang gelar pemburu nomor 1 di negara Yue kepada putramu. Kau yang membunuh Yunfei Ko. Tahukah kau? Dia memohon padaku untuk tidak membunuhnya sebelum dia mati. Aku benar-benar ingin mengambil foto ekspresi itu. Jangan menghina keluarga Bai. Hari ini, aku akan mendapatkan keadilan untuk putraku. Bersamamu? Anak muda, gerakanmu terlalu lambat. Sentuhan ini bahkan tidak bisa disebut memukul orang. Bahkan tidak terasa geli. Kupikir kau lebih mampu. Ternyata kau begitu rentan. Sepertinya Tuan Lin terlalu memikirkannya. Kenapa aku? Kenapa kau bahkan tidak bisa bicara jelas? Ingat pepatah lama. Jahe tua lebih pedas. Terlalu ceroboh. Jika Tuan Lin tidak memberitahuku sebaliknya,
Aku seharusnya sudah mencintaimu sekarang. Orang tua. Jika kau punya nyali, habisi aku. Begitu aku bebas, aku jamin kau tamat. Jangan banyak bicara. The film was translated Sebentar and lagi, narrated by Tuan Lin M akan Media. mengurusmu. Tuan Lin yang kau sebutkan. Apakah itu Lin Yi? Sepertinya aku benar. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan betapa bodohnya kau dibodohi oleh Lin ini. Apa maksudmu? Kau tidak tahu siapa Lin ini. Adalah orang seperti apa kan? Dia adalah orang yang membiarkan orang mati tanpa membantu, egois, dan mementingkan diri sendiri. Dan meninggalkan posnya. Putramu dibunuh olehnya. Jangan coba memprovokasiku melawannya. Apa-apa yang kau lakukan padaku? Putramu ceroboh sepertimu. Ada apa dengan kalian berdua? Bertengkar lagi. Lin Yi, aku sudah menelepon kakak seharian, tapi dia belum menjawab sekalipun. Aku sedikit khawatir padanya. Mungkinkah dia sedang istirahat? Tidak, jika dia sedang beristirahat, atau jika dia sedang sibuk, dia pasti sudah memberitahuku. Aku ingin pulang dan melihat. Kau tidak boleh pergi kemanapun. Aku akan bantu mencarikan kakek. Apakah kau pewaris keluarga Bai? Jika kau tidak ingin sesuatu terjadi pada kakekmu, aku sarankan kau datang ke sini dengan patuh. Atau haruskah aku panggil polisi dulu? Aku ingin pulang. Serahkan padaku. Aku tidak akan membiarkan Azhui berhasil. Azhui, lepaskan Tuan Tua Bai. Lepaskan dia. Kau bercanda? Aku akan membunuh orang tua ini dulu, lalu bunuh putri keluarga Bai. Tidak ada yang boleh menyentuh sehelai rambut pun di kepala keluarga Bai. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menyelamatkannya? Tuan Lin, jangan pedulikan aku. Kurangi bicara. Kau bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Kau terburu-buru, kan? Dulu, kau gagal menyelamatkan Silver Fox. Sekarang kau masih tidak bisa menyelamatkan keluarga Bai. Kau beruntung bisa lulus sebelumnya. Berpikir bahwa melumpuhkan tanganku akan membuatku tidak berguna? Selama bertahun-tahun ini, aku telah diberkati oleh ilmu hitam negara Yin. Aku menjadi satu dengan racun dewa ular yang turun ke bumi. Monster tak berperi kemanusiaan. Tuan Miri, hati-hati senjata tersembunyi. Masih menggunakan trik keji seperti bubuk racun. 1 jarum lagi. Long Kui, Yin Xian. Biarkan aku pergi sendiri memburu Azhui. Aku tidak ingin kalian terlibat karena ini. Keselamatan kota Pinggu bergantung padamu. Azhui. Apakah kau suka? Hadiah besar yang kukirim ke kota Pinghu? Lebih dari sekadar suka, itu benar-benar kreatif. Dalam 30 jam lebih, kota Pinghu akan menjadi neraka hidup. Akan sia-sia bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku saat itu. Kau masih berpura-pura tenang saat ini. Aku sudah menggunakan jarum ilahi Meridian Iblis untuk menghancurkan racunmu. Dan para tabib yang didukung oleh Dragon Fury dan Bai Chao Tang sudah mulai bertindak. Aku lupa memberitahumu, bawahanmu yang cantik. Mulutnya sangat keras. Kami bertiga berjuang lama. Sebelum kami mengorek lokasimu. Apa yang terjadi pada Yume? Tebak. Penjahat kecil di film. Setelah ditangkap oleh tokoh utama. Apa akibatnya? Kurang ajar. Aku terlalu berbelas kasih padamu di masa lalu.
Kau tidak pernah menjadi lawanku dari awal sampai akhir. Aku akan melawanmu lagi setelah aku istirahat sebentar. Tidak ada kesempatan. Jarum 3 meridian iblis telah menembus 3 meridian utamamu. Kau akan segera mati. Bahkan jika aku mati, Sabala akan tetap menguburmu. Ketika kau masuk, tidak menemukan seluruh ruangan. Apakah semuanya terisi gas beracunmu? Ketika kau bertarung denganku barusan, kau sudah menghirupnya sepenuhnya. Tidur cukup lama. Sepertinya kau sangat lelah. Pak Tua Bai. Pak Tua Bai, apakah aku mati? Siapa yang berhak menentukan hidup dan mati? Ubah sudut pandang. Saya hanya ada dengan cara lain. Bukankah begitu? Kau menyelamatkan hidupku saat itu. The film was Aku tidak pernah punya translated kesempatan and untuk narrated mengucapkan by terima kasih padamu. Media. Ada apa dengan permintaan maaf? Setiap orang punya takdirnya. Mungkin misiku dalam hidup ini adalah untuk menahan pisau itu untukmu. Sekarang setelah kau selamat, kau harus hidup dengan baik untukku. Kalau tidak, jika aku melihatmu, aku akan menghukummu dengan berat. Sudah larut, kau harus kembali. Aku sangat beruntung. Bisa melihat pemburu terkuat Dragon Fury seumur hidupku. Menggumam di tempat tidur saat tidak sadarkan diri. Apa? Kau tidak melakukan apapun padaku saat aku tidak sadarkan diri. Kau tahu apa? Aku melakukan banyak hal. Misalnya, pakaian kotormu. Aku melepasnya dengan tanganku sendiri. Tuan Lin, tubuhmu bagus sekali. Kalau kau suka, aku akan melepasnya lagi agar kau bisa bermain. Ketika aku punya waktu, aku tentu saja akan bermain denganmu dengan benar. Saat kau tidak sadarkan diri, aku dan orang-orang dari Bai Chao Tang sudah menangani masalahnya. Kota tunggu aman. Situasi sudah tenang untuk sementara waktu, tapi Qiu Xing tidak begitu beruntung. Sarvara. Dasar sampah. Zhu Xiyin. Kenapa kau harus begitu mudah marah? Kau menyebabkan harga saham grup Su kami jatuh drastis dalam semalam dan membongkar kerjasamaku denganmu dalam peracunan. Aku memberitahumu, jika sesuatu terjadi padaku, kau juga tidak akan bisa lari. Benarkah? Kenapa aku merasa orang yang paling bermasalah adalah dirimu sendiri? Apa maksudmu? Aku bosmu. Jika sesuatu terjadi padaku dan aku masuk, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tidak perlu. Uangmu yang sedikit itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku sekarang. Sebaiknya kamu simpan saja untuk nanti, untuk menyewa pengacara yang lebih baik. Apa maksudmu? Sebelum aku datang ke sini, aku sudah bergabung dengan beberapa konsorsium negara Yin melalui berbagai saluran untuk melakukan short selling harga saham grup Zhou. Kamu benar-benar berpikir itu Ashwoyi dan aku akan rela bekerja untukmu? Kamu dan dia hanyalah pion dalam permainanku. Aku akan melawanmu. Kamu mau melawanku dengan apa? Semua aset grup Zhou-mu ada di tanganku. Aku akan membunuhmu. Kali ini, semua orang bisa selamat dan sehat. Berkat Lini. Ya, seperti yang diharapkan dari pengawal pribadi keluarga Bai kita. Tidak buruk. Berhenti pamer. Sejak kapan dia menjadi pengawal pribadimu? Bagaimanapun juga, kita semua, dan bahkan orang-orang kota Pinghu, berutang nyawa padamu. Cangkir ini, aku bersulang untukmu. Apa sebenarnya yang terjadi hari itu? Aku sama sekali tidak ingat apapun. Hari itu, kamu seperti kesurupan.
mengambil pisau buah, dan menyerang kami. Jika bukan, karena Lin Yi, dengan keterampilan bela dirinya yang hebat, konsekuensinya. Maaf semuanya. Baiklah. Duduklah. Bukan hanya kau satu-satunya yang mengalami kecelakaan hari itu. Ya. Ini bukan hanya masalahmu. Dan yang terpenting sekarang adalah kita semua aman sekarang. Tuan Lin. Ashui itu. Pak Tua Bai tenang saja. Ashui tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi kediaman Bai lagi. Sayang sekali, aku tidak bisa secara pribadi membalaskan dendam ayahku kali ini. Jika Pak Tua tertua Bai mengawasi dari atas, dia pasti tidak ingin kau terjebak dalam kebencian. Oh benar, Lin Yi, apa rencanamu selanjutnya? Apa maksudmu? The film was Maksudku, translated sekarang setelah and urusanmu selesai, narrated by apa M rencanamu Media. selanjutnya? Itu tidak benar, Nona Hai. Keluargamu seharusnya tidak kekurangan pengawal, kan? Sejujurnya, kita benar-benar kekurangan. Siapa tahu kapan Cushing? Mungkin tiba-tiba muncul kembali. Mantan tunanganmu, terbongkar begitu banyak keburukannya kemarin. Hari ini, dia mungkin sudah di atas kapal. Hari-harimu tidak akan lama lagi. Ada apa denganmu? Sudah lama sekali sejak itu terjadi. Mengapa kamu masih bertingkah seperti bisnismu gagal? Masalah keluarga Bai sudah selesai. Tapi Sharvara masih belum berhasil menangkap. Ya, jika kamu berkata begitu, komplotan Ashwoye belum tertangkap. Lalu bagaimana denganku dan kakakku? Aku masih punya banyak musuh. Jangan khawatir, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu lagi. Kalau begitu jangan pergi. Dengan begitu, jika kita punya musuh, satu datang setiap hari, kamu bisa melindungiku sampai aku berumur 50. Mimpi saja. Melindungimu sampai kau berumur 50, aku tidak akan menikah atau punya anak. Aku akan tinggal saja di keluarga Baimu. Ada apa? Apakah berada di keluarga bayi kami di bawah derajatmu? Kami memberimu makan dan minum setiap hari, seperti menantu yang tinggal di rumah. Yang kurang hanyalah gelarnya. Siapa yang mau jadi menantu tinggal di rumahmu? Kau membuatnya terdengar seperti aku tidak diinginkan. Apakah kamu mengatakan bersamaku, Bai Bingbing, di bawah derajatmu? Banyak orang mengejarku. Membiarkanmu menjadi menantu yang tinggal di rumah itu memberimu kehormatan. Yuesu, Lin Yi, aku dengar salah satu anak buahku telah menderita banyak di sini. Jika kamu tidak ingin Nona dari keluarga He ini mengalami sesuatu, aku sarankan kamu membawa anak buahku ke keluarga Su untuk menemuiku. Kamu hanya punya waktu 1 jam. Cantikku. Sayang sekali kamu adalah Sandera. Kalau tidak, aku pasti sudah bersenang-senang denganmu. Aku benci. Di mana Cushing? Dia punya nyali menculikku, tapi tidak punya nyali untuk keluar dan menemuiku? Kamu masih mencari Zhu Xiyin? Dia sudah lama pergi. Apa yang kau lakukan pada Cushing? Lihat. Lin Yi, hati-hati. ada apa denganmu? Hal menjijikan. The Tidak film was mungkin. translated Bagaimana and dia bisa begitu kuat? narrated by M Media. Mohon maaf jika aku lalai. Hei Yuesu, jangan takut. Aku di sini. Berjanjilah padaku. Jangan lihat ke tempat lain. Bisakah kau melakukannya? Tutup matamu.
Perlahan buka matamu. Jangan takut. Pemimpin tim Sharvara, mohon maafkan aku. Memaafkanmu? Aku memaafkanmu. Anda harus seperti Ashwoyi. Pergi ke neraka. Hentikan. Pemimpin tim, bukankah kau ingin aku? Operasi kita sudah menderita kerugian besar. Dan kamu malah mengirim dirimu sendiri pergi? Apa kamu memintaku menghadapi Dragon Fury sendirian? Lini, aku benar-benar takut. Aku tidak tahu kenapa seseorang bisa menjadi begitu menakutkan. Dan aku benar-benar takut aku akan mengalami bahaya lagi. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Kau aman sekarang. Aku hanya akan pergi sebentar. Aku akan segera kembali. Aku akan mengambil sup panasnya. Bingbing. Maaf. Mengganggumu selarut malam. Jika kamu pikir itu merepotkan, kamu bisa pergi. Apa maksudmu dengan itu? Dulu kamu berlari di sekolah, dan kamu masih bisa melompat-lompat bahkan setelah lututmu tergores. Mengapa kamu bertingkah seperti gadis dalam kesulitan hari ini? Lini masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Bisakah kamu tidak mengganggunya? Maksudmu, bahwa itu salahku karena sesuatu terjadi padaku. Aku tahu persis apa yang kamu pikirkan. Baiklah, kalau begitu katakan padaku apa yang kupikirkan. Apa yang kupikirkan? Kamu ingin mengejar Lini. Berhenti berpura-pura. Cara kamu memandangnya praktis seperti menelanjangi celananya. Bahkan jika aku ingin mengejar Lini, jadi kenapa? Lini datang ke kota Pinghu. Itu untuk melindungiku. Apa urusannya denganmu, orang luar? Nona Bai. Lin Yi melindungimu. Dan aku mengejar Lin Yi di antara keduanya. Sepertinya tidak ada konflik, kan? Orang macam apa kamu? Tidakkah kamu tahu dirimu sendiri? Orang macam apa aku ini? Katakan padaku. Kamu hanya wanita materi yang hanya peduli uang. Siapa yang kau sebut penggali emas? Jangan pikir kau bisa mengatakan apapun yang kau mau. Hanya karena ini rumahmu. Jika kau tidak berbudaya begini, aku akan minta kakekmu mengirimmu ke kelas pelatihan untuk belajar sopan santun. Mulut anjing tidak bisa menghasilkan gading. Apa? Ayolah. Kalian berdua wanita cantik yang memukau. Tidak bisakah kalian punya satu hari saja di mana kalian tidak bertengkar? Dia yang mulai duluan. Kalian benar-benar keterlaluan. Aku tidak mau mendengar apapun tentang itu. Kemesraan kalian. Beristirahatlah. Hei Weshu, tunggu saja. Damai. Pikiran yang bebas dari gangguan. Sepenuhnya fokus. Apa kau gila? Apakah tidak ada yang mengajarimu selama pelatihan organisasi bahwa mengganggu meditasi seseorang memiliki konsekuensi serius? Berbicara begitu formal pagi-pagi begini, tertular Yin Zhang ya. Aku hanya ingin memulihkan diri. Aku hampir dibuat gila oleh keluarga Bai. Kurasa kau mabuk cinta. Mengapa menderita demi cinta? Perjelas maksudmu. 3 wanita dan 1 pria. Dan kau bilang kau tidak mabuk cinta. Apakah kau ingin bergabung dengan keluarga besar kami? Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan buang waktu. Jangan ganggu istirahatku. Aku tidak menggodamu lagi. Cepat, lihat laporan ini. Personel analisis kimia Dragon Fury akan menganalisis sisa bagian dari Chuxing. Tebak apa yang kami temukan? Negara Yin. Orang yang diracuni dengan ini akan kehilangan kesadaran diri mereka. Mereka akan menjadi seperti mayat berjalan.
Proses pemurnian racun ini sangat rumit. Sarvara pasti seorang ahli tingkat tinggi. Lalu, apakah kau yakin bisa menghadapinya? Ayo hadapi. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Apa yang membawamu ke sini kali ini? Aku benar-benar minta maaf terus mengganggumu. Tidak perlu sungkan, katakan saja apa yang kamu butuhkan. Ini adalah rahasia tertinggi organisasi Dragon Fury. Kami telah menemukan... Nyerah sekarang. Aku tidak ingin berkonflik denganmu. Ini antara aku, keluarga Bai, dan Dragon Fury. Jangan biarkan dirimu terluka. Karena orang-orang yang tidak relevan, atau sebuah organisasi. Menyebarkan rumor untuk membingungkan orang, berpikiran jahat. Meregakan keadilan atas nama surga. Hanya kamu? Kamu tidak pantas bicara tentang menegakkan keadilan atas nama surga denganku. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Pergi dari sini. Dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ada kata-kata terakhir? Katakan saja pada Raja Neraka. Trik murahan, cepat tunjukkan dirimu. Masih berani bilang dirinya pemburu tingkat 1. Sebelum kamu memasuki gedung ini, kamu sudah berada di bawah mantra hipnotisku. Aku memberimu kesempatan untuk menyerah. Tapi, sekarang sudah terlambat. Kakak Yin Xiang, kenapa kau di sini? Bukankah Lini bersamamu? Bingbing. Jangan biarkan tamu berdiri. Cepat, undang dia masuk. Kakak Yin Xiang, silakan masuk dulu. Bingbing. Cepat, pergi ke dapur. Salute terbaik kita. Aku akan membuat teh untuk Tuan Yin. Baiklah. Cepat, beritahu Lini. Kakak, apa yang kau lakukan? Dia agak aneh. Cari kesempatan untuk memberitahu Lini agar datang. Mengerti. Aku sudah lama menyadari kau agak aneh. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti keluargaku. Jangan sakiti kakakku. Bingbing. Pergi sekarang. Jangan pedulikan aku. Cepat tinggalkan tempat ini. Maaf, Tuan Tua Bai. Aku terlambat. Long Kui, bantu aku menahannya. Dia sudah diracuni. Dia sangat kuat sekarang. Luar biasa kuat. Cepat, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Maaf, Yin Xiang. Lini, kakak Yin Xiang, ada apa? Racun jenis apa itu? Aku menyuruhnya menyelidiki masalah Su Xing. Dia pasti disergap. Apa yang harus kita lakukan? Apakah dia akan seperti ini seumur hidupnya? Jarum 3 meridian iblis bisa mengusirnya. Ini hanya sedikit rumit. Lini, Jarum 3 meridian iblis. 2 jarum sudah mengusir racunnya. Masih ada jarum terakhir. kamu pergi. Apakah kita tidak akan bisa bertemu lagi? Kamu konyol sekali. Kamu sudah selesai urusan M tidak pulang, mau pergi kemana lagi? Kali ini, masalah yang sedang kutangani sangat penting. Aku tidak ingin ada lagi orang tak bersalah yang terlibat. Pesawat evakuasi yang diatur Dragon Fury akan segera lepas landas. Aku harus bergegas menemui Bai Bingbing dan yang lainnya. Kakak Yi, kapan kamu dan Bai Bingbing bersama? Apa yang dia punya yang lebih baik dariku? Apa yang kamu butuhkan agar kamu menerimaku? Aku tidak ada hubungannya dengan Bai Bingbing.
Aku hanya dipercayakan untuk melindunginya. Untuk memenuhi penyesalanku dari 3 tahun lalu. Xiaoyun. Kamu sangat baik. Kamu pasti akan bertemu seseorang. Seorang laki-laki yang benar-benar menyukaimu. Dan tetap bersamamu. Sebagai kakakmu. Aku akan sangat bahagia. Tapi aku... Ada apa, Kakak Ye? Sesuatu terjadi pada keluarga Bai, aku harus pergi. Aku akan ikut denganmu. Keadaannya lebih serius dari yang kamu kira. Aku tidak ingin kamu terluka lagi. Kamu janji padaku sebelum aku kembali. Jangan tinggalkan tempat ini selangkah pun. Tuan Tua Bai. Di mana dia? Ini ilusi. Aku sudah lama mendengar bahwa pemburu dari negara Yin pandai menggunakan ilusi. Aku takut Tuan Tua Bai dan Nona Bai sudah. Sarfara. Jika ada anggota keluarga Bai yang terluka sedikit pun, aku akan memastikan kamu tidak meninggalkan tempat ini. Berhenti menggunakan trik murahan ini. Pantas saja kamu adalah pemburu nomor 1 Dragon Fury. Iblis gila. Aku sudah lama mendengar namamu. Hari ini, aku akhirnya punya kesempatan untuk bertarung denganmu. Sarfara. Seorang ahli 5 besar di peringkat pemburu. Selama pelatihan organisasi, aku menghafal informasimu dengan saksama. Terima kasih sudah begitu memperhatikanku. Aku tidak menyangka itu. Tindakanku malam ini akan sangat menggerakkan Lin Ye. Yin Sheng, kau masih hidup? Seharusnya aku membunuhmu waktu itu. Tanpa ilusi dan racun. Kau ini apa? Tidak ada lagi idiom 4 karakter? Sepertinya racunku masih punya beberapa efek khusus. Cukup omong kosong. Cepat lepaskan anggota keluarga Bai. Di mana Bai Bingbing? Bai Bingbing? Kurasa kau tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidup ini. Sebentar lagi, aku akan membiarkan orang tua ini terkubur bersamamu. 20 tahun lalu, Operasi Pencarian dan Penyelamatan Global Dragon Fury, Desa Negara Yin. Pernahkah kau mendengarnya? The film was translated Jika kau and tidak ingat, narrated by M Media. akan kuingatkan kembali. Waktu itu, ada seorang pria bernama Ben. Bagi dunia luar, adalah bahwa semua orang di desa kami membantu menyembunyikannya. Dan pemimpin gugus tugas ini adalah Bai Yunfei. Nama sandi, Silver Fox. Kalau begitu aku akan memberitahumu satu hal lagi. Dulu, desa ini memang bekerja sama dengan Ben, memiliki hubungan kerjasama yang erat. Tapi apa yang kau lihat, hanya kebenaran yang telah disembunyikan oleh penduduk desa. Untuk menghadapi orang licik dan cerdik sepertimu, Lindy tidak perlu bertindak. Long Kui dan aku bisa mengurusmu. Bagaimana kau mempermalukan dirimu sendiri waktu itu? Apakah kau sudah melupakan semuanya? Waktu itu, aku jatuh ke dalam ilusimu. Hanya saja kau beruntun, menyakiti keluarga Bai, memprovokasi Dragon Fury, berarti melawan Agung, Yin Sheng. Maka sekarang, aku akan mengirimmu ke bawah. Trik yang sama, masih mau menggunakannya untuk kedua kalinya? Aku sudah ingat. Pakar nomor 1 negara Yin. Tidak lebih dari ini. Memecahkan ilusi dasar. Dan masih mau sombong? Yin Sheng, Sial. sebenarnya apa yang terjadi? Teknik pemindahan jiwa adalah sejenis teknik ilusi dari negara Yin. Dapat sejenak membawa orang ke ruang lain. Mengapa hanya pisau yang kembali? Kemana dia pergi? Hanya pengguna yang tahu. Yin Sheng, Bagaimana kau mempelajarinya? aku cucunya. Nama asli Gong Kuin. Nama kode Long Kui.
Tepat waktu. Tunggu sebentar. Aku ingin orang tua itu juga tahu rasanya kehilangan orang yang dicintai. Dan berkata dia akan mengunciku di ruang bawah tanah. Bagaimana? Kehidupan selanjutnya. Kau bisa menghabiskan waktumu dengan baik di ruang bawah tanah Dragon Fury, mesum bau. Maaf. Itu adalah keserakahanku sesaat yang membuatku melakukan beberapa hal keterlaluan. Tolong biarkan aku pergi. Aku tahu aku salah. Baru saja. The Yin film Sang, was translated apa yang kau lakukan? and narrated by Longpui. M Media. Bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan, dan masih memarahiku? Tunggu sebentar. Aku akan membunuh Lin Yi. Aku akan mempermainkanmu sampai mati. Bajingan. Biarkan dia pergi. Yin Sheng. Halusinator. Dia hanya bisa dibangunkan dengan menunjuk titik akupuntur Jusen Mingxingnya. Hentikan. Satu langkah lagi ke depan. Aku akan membunuhnya. Apa kamu pikir kamu masih punya kesempatan? Kau akan tahu begitu kau datang. Apakah aku masih punya kesempatan? Ini antara kamu dan aku. Lepaskan Longpui. Kalau tidak, aku akan menyerang tanpa ampun. Jangan kira, aku tidak tahu. Kau sudah diracuni oleh Aizhuoyi. Baru beberapa hari. Tubuhmu tidak mungkin pulih secepat ini. Sekarang, kaulah yang lebih lemah. Hentikan. Sudah kubilang. Satu langkah lagi ke depan. Aku akan membunuhnya. Aku sedang bernegosiasi denganmu. Apa kamu benar-benar tidak menyisakan ruang gerak untuk dirimu sendiri? Ruang untuk bermanuver 20 tahun lalu. Ketika Bai Yuanfei memimpin tim untuk membantai desa, apakah mereka memberiku ruang untuk bermanuver? Adikku baru berumur 5 tahun. Dragon Fury-mu membakarnya habis dalam satu api. Mengenai operasi itu, semua orang memang punya kelalaian. Tapi itu adalah kesalahan yang dibuat oleh orang-orang 20 tahun lalu. Diam. Aku ingin setiap anggota Dragon Fury dan keluarga mereka merasakan konsekuensi dari apa yang terjadi 20 tahun lalu. Sudah kubilang jangan impulsif. Kamu hampir menyebabkan masalah. Kembali. Kamu bukan tandingannya. Aku akan mencabik-cabiknya. Pergi cari Yin Xiang. Serahkan orang ini padaku. Sekarang ini antara kamu dan aku. Kau ingin mati? Aku akan dengan senang hati membantumu. Sebenarnya, jika kamu menempuh jalan yang benar, kamu akan menjadi pemburu yang baik. Tapi kamu malah harus tersesat. Jangan menceramahiku. Lin Yi, Aku baik-baik saja. Dan kau menyebut dirimu pemburu senior. Selain bersembunyi The dariku, film was translated apalagi yang bisa kau and lakukan? narrated by M Media. Di mana kamu mempelajari keterampilan amatir ini? Kamu punya waktu untuk menertawaiku. Sebaiknya kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Apa kamu tahu nama kode lengkapku? Dragon Fury Dr. Iblis orang gila jahat. Aku merasa itu merepotkan. Jadi gunakan saja dua kata terakhir. Apa itu Dr. Iblis? Itu adalah teknik lanjutan yang menggabungkan seni aneh dewa dan iblis. Bahkan jika aku setengah lumpuh, selama aku punya jarum, aku bisa membuat orang berharap mereka mati. Bagaimana? Apa kamu kesakitan sekarang? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalau tidak, Lepaskan ikatanmu. Aku masih ingin memberimu beberapa jarum lagi. Untuk memberitahumu apa itu keputusasaan.
Lin Yi, Bagaimana? Hadiah besar ini, kau terkejut? Pak Tua Bai, bukankah Silverfax sudah mati? ilusi macam apa yang kamu gunakan? Ilusi? Lin Yi, Suruh dia berhenti. Apa yang kamu lakukan pada Pak Tua Bai? Berkat kekasih setia dari Ashlui itu, aku mengambil jantungnya yang segar dan menyuntikkannya ke tubuh Bai Yunfei. Ini adalah karya paling sempurnaku. Bajingan, Datang dan bunuh aku. Selama aku mati, semua racunku akan bermutasi. Saat itu, Pak Tua Bai akan di luar kendaliku. Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan menyuruhnya membunuh Bai Bingbing sekarang juga. Lin Yi, sekarang kau tahu apa itu keputusasaan, kan? apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Pak Tua Bai? Aku hanya mengawetkan tubuhnya selama 3 tahun. Karena aku tidak akan membiarkan orang yang menghancurkan keluargaku mati begitu saja. Bajingan, Bai Yunfei, Pak Tua Bai, ini aku. Lin Yi, ini bukan Pak Tua Bai. Pak Tua Bai sudah tiada. Ini hanya monster tanpa kesadaran. Pak Tua Bai, jangan berkelahi. Lin Yi, Pak Tua Bai sudah tidak ada di sini. Sadarlah. Lin Yi, jangan. Ayah, Bingbing, jangan begini. Dia bukan ayahmu. pembunuh. Sharvara, hentikan. Ayah, Bingbing, apakah kamu merasa lebih baik akhir-akhir ini? Lin Yi. Kakekku dan aku telah memutuskan untuk meninggalkan Pingwu untuk sementara waktu. Itu juga mungkin bahwa kita tidak akan pernah kembali. Kapan kamu memutuskan? Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Kami baru memutuskan hari ini. Kesehatan kakak berangsur membaik. Jadi kami akan pergi secepat mungkin. Kalau begitu saya pulang. Kau tidak perlu mengikutiku lagi. Lin Yi, apakah kau benar-benar berpikir bahwa penampilanmu adalah untuk melindungiku? Sejak aku bertemu denganmu, aku selalu berada dalam kesulitan setiap hari. Lain kali, aku menghadapi bahaya lagi. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Terima kasih atas kebaikanmu. Kau menghabisi Bai Qianqiu di depannya. Jika itu orang lain, mungkin akan sulit diterima. Biarkan dia mengambil waktunya. Saat ini, terburu-buru untuk memahami atau memaafkan bukanlah ide yang bagus. Ada berita dari Sharvara. Aku memindahkan tim data ke kota Pingwu untuk membantu kita. Alamat Sharvara sudah diselidiki. Lalu tunggu apa lagi? Jangan khawatir, kami punya kejutan tak terduga.